billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah rahmatnya, karunia-Nya, hingga pada saat yang pagi ini kita masih berkumpul di salah satu taman dalam surga ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tak lupa kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sebagai perwujudan salah satu cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat selalu syafaatnya yang muslah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara masalah iman, maka terpakir mencoba. Mari kita bersama-sama merenung tentang iman itu sendiri, yang salah satunya termaktub diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang ke-70, surah Al-Ma'arij, ayat 11 sampai dengan 15. Al-Ma'arij ayat 11 sampai dengan 15. Memang masalah iman kalau kita nilai, kalkulasikan dengan harga materi, itu tidak bisa kita kalkulasikan. Tetapi digambarkan dalam surah Al-Ma'arij ini betapa nilai iman itu sendiri sangat tinggi sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjim kalla innaha law. Sallallahu alaihi. Ketika pada hari kiamat itu orang-orang yang berdosa, orang kafir saling berhadapan, bertatap muka, sambil berkata mereka, seandainya yubassarunahum law yaftadi min azab yaumin idin bibani, karena mereka sudah tahu bakal akan masuk neraka, maka mereka sanggup menggantikan diri mereka dengan anaknya. Kita semua tahu maklum bahwa harta yang paling dicintai ini adalah mayoritas anak kita. Berapapun besar harta kita, banyaknya harta kita, tetapi anak lebih utama dari harta kita. Tetapi karena saking dahsyatnya siksaan yaumil akhir itu, neraka jahanam itu, maka orang yang berdosa itu sanggup untuk menukar apa yang paling dicintainya untuk menebus dirinya dari siksa neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ada waswahibati wa akhi, istrinya sanggup dia meminta tebusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain istri, siapa lagi? Saudara-saudaranya. Itu pun tidak bisa menembus karena siksaan Allah telah dihadapkan kepada mereka. Siapa lagi? Jadi celaka juga ya, jadi istri orang kafir. Jadi istrinya tukar dengan neraka, saking pengennya dia keluar dari siksa neraka. Ingin ditukar dengan iman. Subhanallah. Wa fasilatihi allati tuwi. Siapa lagi? Kalau bisa saudara-saudaranya. Saudara semasa hidup di dunia, kolega-koleganya, semuanya itu kalau bisa dia tukar dengan diri dia. Kemudian siapa lagi? Tidak cukup dengan koleganya, dengan semua manusia yang ada di dunia. Yang penting dia selamat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, subhanallah. Tapi ditandaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalla, tidak, sama sekali tidak bisa. Innaha law, sesungguhnya api neraka itu sudah menanti di depan matanya. Pemirsa dan hayati rahimahullah, mari kita merenungkan dari surah Al-Ma'arij ini. Kita yang sudah terlahir, alhamdulillah, sudah muslim, mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita pelihara
kita jaga, kita rawat dengan amal ibadah kita sehari-hari. Jangan sampai karena godaan yang sedikit, godaan dunia yang tidak seberapa ini, sampai kita menjual, menggadaikan iman kita. Karena berapapun besar materi yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak mengendaki kita, iman itu lebih dari segala-galanya. Ya. Murah sekali ada orang pindah iman karena Indomie, karena baju kaos, karena biaya rumah sakit, karena hutang piutang. Sangat murah sekali. Bisa menimpa itu. Iya, padahal di sana itu, di akhirat itu sampai istri anak itu mau dia tukar dengan iman. Berarti mahal sekali. Mahal sekali. Lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya, ikhwah kita. Apalagi Bang Adi ini. Di ayat yang lain Allah berfirman bahwa orang kafir, orang mujrim, orang yang berdosa itu mau menukar, kalau misalnya dunia ini dijadikan emas, bahkan tidak cukup dengan emas saja, 2 kali emas, itu dia mau menukar dari siksaannya dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita, sekali lagi, mari kita merenungkan untuk saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan keimanan, saya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang belum mendapat hidayah Allah, mudah-mudahan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini justru banyak orang yang mengaku beriman, tapi dia tidak merasakan lezatnya iman. Dia tidak merasakan betapa berharganya iman yang Allah berikan pada diri dia. Seperti orang punya mata, tapi tidak dapat melihat, alias buta. Jadi seindah apapun tarian di depan mata dia tidak bisa menyakitkan. Seperti nada yang indah tidak ada artinya bagi telinga yang tuli. Begitulah gambaran orang yang tidak merasakan lezat iman. Terasa hanya nanti setelah hari kiamat. Dan semua orang beriman. Garis bawahi, semua orang beriman. Manusia dan jin pada hari kiamat semuanya beriman. Dan lagi orang kafir. Orang kafir yang di dunia dia akan beriman. Orang musyrik yang di dunia dia akan beriman. Orang fasik di dunia jadi orang beriman. Penyembah berhala jadi orang beriman semua. Itu Allah abadikan dalam Quran. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Surah Sajadah ayat terakhir. Katakanlah pada hari kiamat ini la yanfa', tidak lagi bermanfaat iman kalian hai orang-orang kafir. Karena sebelum itu baru mereka beriman. Seperti saya Firaun. Karena sudah yuhargir. Jadi kalau sudah nyawa di tenggorokan, itu sudah nggak bisa lagi diterima iman kita, taubat kita oleh Allah. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi kalau sudah nyawa sampai pada tenggorokan ini, itu sudah tidak ada harapan lagi untuk bertobat. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan calon mayit ini bisa melihat alam gaib. Ini melihat alam gaib. Nah, yang dimaksud alam gaib diantaranya adalah malaikat. Kalau calon mayitnya orang yang beriman, orang yang saleh, maka malaikat dengan pakaian seindah-indahnya, wewangian, disertai dengan ucapan salam. Istatawafahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat wahai calon penghuni surga, karena amalmu yang rupawan ta'malun. Ini artinya apa? Ketika nyawanya dicabut, dia dalam keadaan ta'malun, beramal soleh, sedang in action, doing, acting, sedang berakting dalam kebaikan dia. Boleh jadi sedang baca Quran. Kemarin kita saksikan dia, seorang kiai di mana Gorontalo dalam keadaan sujud meninggal.
lagi tarawih ya, imam tarawih. Kemarin di masjid Muammar Gaddafi, seorang ibu, ya Allah, meninggal disaksikan oleh jamaah, dibacakan Yasin dan beliau mengucapkan la ilaha illallah dan berwudu lagi. Ini sahabat lu. Ini apa kata malaikat? Salam, wahai calon penghuni surga, karena amalmu yang berpahala. Sakit enggak? Dia bilang sakit. Wa naziyati gharqa wa nasikati nashra. Jadi sakit sekali sakaratul maut itu. Dan jadi ya kalau kupul ditarik sakit, kepala ditarik apalagi nyawa. Tapi tak kala malaikatul maut mencabutnya dengan ucapan selamat, wahai calon penghuni surga. Waktu disebut salam alaikum udkhulul jannah, disebut jannah, dia melihat surga. Nah ini termasuk alam gaib tadi, tidak balagati hukum. Jadi Ustaz saya pulang begitu melihat surga, dia terpesona, terhipnotis. Itu belum menikmati surga itu. Jadi salah satu kenikmatan surga, melihatnya saja sudah terpesona. Dia terpesona, saat dia terpesona dicabut tas. Tidak berasa. Subhanallah. Kayak kita lagi bercanda sama istri, lagi temen-temen dicuri pun nggak ngerasa. Padahal sakit. Iya, subhanallah. Kita nggak coba pacaran, dan kita nggak pernah pacaran kan? Orang pacaran dicuri senang aja dia. Subhanallah. Katanya buang angin, dia bilang juga bau surga. Padahal bau benar gitu. Ya karena endah ini bawaannya udah. Nah, subhanallah. Ini karunia Allah. Jadi beriman semua. Makanya ada kata-kata Allah oleh akal tadi. Saya suka yang mau disampaikan. Jelas orang kafir pasti akan menyesal. Iya. Apalagi kalau sudah mendapatkan surga Allah. Orang beriman yang beramal sekalipun sebenarnya menyesal. Iya. Bagaimana cerita pada masa Rasulullah SAW bersama sahabat Muhajirin wafat. Rasulullah belum datang bertakziah, sahabat datang lebih awal. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang diungkapkan oleh orang ini sebelum wafat? Sahabat yang lain ada yang mendengar orang ini mengatakan 3 hal. Ya laita tariqun ba'id, wa ya laita qalbun jadid, wa ya laita khubzun kullu. Yang pertama dia katakan, coba kalau jalan itu masih panjang. Yang kedua dia katakan, coba kalau baju itu baju baru. Dan yang ketiga dia katakan, coba kalau roti itu semuanya. Sahabat belum paham dengan kalimat tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud yang pertama, dia ini orang baik beramal soleh, kerjaannya menuntut orang yang minta. Sehingga dia katakan, ya laita tariqun ba'id, coba kalau jalan itu masih jauh. Karena di akhir hayatnya Allah perlihatkan betapa kebaikan nilai bagi orang yang berbuat baik. Sehingga dia katakan, seandainya masih ada kesempatan menuntut orang itu, aku akan terus yang berbuat baik saja masih menyesal. Kenapa tidak lebih banyak lagi? Subhanallah. Yang kedua, ya laita qaulun jadid, coba kalau baju itu baju baru. Ketika dia punya pakaian 2 helai yang layak pakai, sebenarnya kan bekas, layak pakai dan pakaian yang baru. Ada orang yang berpakaian sombong cantik, dia berikan pakaian yang lamanya, dia pakai yang baru. Allah perlihatkan kebaikan, nilai bagi orang yang memberi pakaian layak pakai itu. Hingga dia katakan, coba kalau dulu aku kasih pakaian yang baru, pasti lebih banyak lagi yang aku akan dapat. Yang ketiga, wa yalaika khubzun kullu, coba kalau roti itu semua. Ketika dia sedang makan roti, ada peminta-minta yang sedang kelaparan, dia potong roti itu 2, dia berikan separuh, dia makan lagi separuh. Memberi separuh itu ternyata Allah perlihatkan betapa besarnya pahala kebaikan bagi orang yang memberikan sepotong roti. Coba kalau semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Pemirsa cahaya hati, ini yang membuat kita semangat beramal saleh, karena kita ingin selamat di akhirat nanti. Bersama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir berkata, alangkah bahagianya di akhirat itu kalau kami menjadi orang muslim. Tapi penyesalan terlambat. Nah, kita masih hidup, jantung masih berdenyut, segeralah bertaubat, segeralah beramal saleh. Jangan sia-siakan, masih ada sisa umur yang Allah sisakan. Ya Allah, berkahi ada sisa umur yang masih Kau sisakan, berkahi rumah tangga kami, berkahi harokah aktivitas kami, negeri kami Indonesia tercinta, seluruh kaum muslimin muslimat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Adi. Terima kasih semua kawan-kawan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.